Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun bisnis di luar kota. Kita simak penjelasannya. Permen karet. mulai muncul. Ono kairun lagi mondar-mandir nangone Stadion Tambak Sari. Molak-malik kursi penonton. Ketepaan stadione lagi sepi, gak ono pertandingan. Lage oleh 5 baris ndadak petukan ambek Brodin sing lagi serabutan ngresiki kursi-kursi stadion. Mbah, lah opo saben kursi kon inceng situk-situk? Jare Brodin. Ngene lho, wingi sore aku nonton bal-balan ambek mangan permen karet. Terus tak tempelno nanggone ngisore kursi. Cuma masalahnya aku lali wingi lunggune nanggone ndi. Mulakno aku kepeksa mriksa kabeh kursi iki mau situk-situk. Lek ono permen karete langsung tak cabut. Delok ta, iki aku oleh wisak tas kresek. Jare Wono Kairun. Waduh, terharu aku mbah. Pancene sampean iku pantes dicontoh. Kon iki jari sapa? Umpama wong kabeh duwe kesadaran tanggung jawab koyo sampean, wah. Enak tugasku. Jare Brodin. Din, niatku iku dudu arep ngrewangi awakmu kok nyimut. Jare Wono Kairun. Lah, arep lha opo lho? Jare Brodin bingung. Ngene lho, untuk emasku coplok ceket nang di permen karete. Wah repot ambek dicotero dia. Itulah dampak jika tidak tahu indikatornya, maka semuanya akan dikerjakan. Termasuk pula bagi Anda yang mau membangun bisnis jaringan. Saking semangatnya, maka kerjanya ngacak. Hasilnya bisa sia-sia. Meski tidak 100% benar, tetapi pengalaman saya dan rekan-rekan lainnya sudah banyak membuktikan. Dan ini bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Apakah sebuah bisnis yang menguntungkan pasti akan diambil? Jawabannya iya. Apakah produk yang bagus pasti akan dibeli? Bisa jadi tidak. Berarti semua orang di semua kota pasti siap untuk menyambutnya kalau profitnya bagus kan? Namun faktanya tidak setiap kota cukup tepat untuk Anda bangun. Artinya sebelum Anda melancarkan strategi penetrasi pasar, Anda perlu terlebih dahulu mengenali karakter wilayah yang Anda mau bangun. Indonesia ini adalah negara dengan banyak kota dan banyak pulau. Karakternya bisa berbeda-beda. Jika Anda salah membangun kota, investasi Anda akan nampak sia-sia. Jika Anda terlalu banyak membangun kota, efek daya dobraknya tidak cukup besar. Lalu apakah ada kota tertentu yang tepat untuk Anda bangun, khususnya di dalam bisnis jaringan? Apakah kota lain tidak tepat untuk dibangun? Beberapa leader menyarankan kota Malang misalnya. Mengapa kota Malang? Kok tidak kota lainnya? Sebenarnya bisa kota manapun, selama memenuhi kriteria standar pengembangan jaringan. Membangun bisnis jaringan membutuhkan iklim yang kondusif. Karakter masyarakatnya, jumlah populasinya, level edukasinya, ketersediaan infrastruktur, perilaku ekonomi masyarakatnya. Ini penting untuk Anda kaji. Dalam teori bisnis jaringan, ada kota yang layak untuk digarap atau digenjot atau dikembangkan. Di antaranya 1. Kota tersebut adalah ibu kota provinsi. 2. Ada kampus dengan mahasiswa dari berbagai daerah. 3. Tersedia gerai makanan ayam goreng dari luar negeri, sebut mereknya McDonald dan Kentucky, dan kantor perbankan yang banyak. 4. Ada toko buku yang menyediakan penjualan buku-buku umum. 5. Pernah ada histori grup besar terbentuk di masa sebelumnya. Keenam, setidaknya sudah ada kantor pelayanan di sana.
Kota yang sinyal internetnya tidak bagus, kurang bagus loh untuk lahan edukasi jarak jauh. Tidak ada toko buku menunjukkan minat masyarakat atas pengetahuan terbilang masih rendah. Tidak ada kampus berarti masyarakatnya didominasi oleh orang-orang tua. McDonald atau Kentucky Fried Chicken sebelum membuka cabang tentu telah melakukan riset yang mendalam tentang perilaku berbelanja mereka. Bisnis jaringan akan berkembang di kota-kota yang mendorong para penghuninya untuk memiliki kebebasan agar dia memiliki taraf hidup yang lebih baik. Memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus, kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, bisa berbelanja barang-barang fashionable. Kota yang didesain untuk hidup apa adanya, pasrah, nerimo ing pandum, cenderung sulit untuk dikembangkan karena masyarakatnya enggan untuk menabrak rasa ketakutannya untuk hidup lebih kaya. Leader hebat yang tinggal di kota terpencil pasti pernah memiliki masa lalu yang kelam sehingga mereka melarikan diri dari keramaian. Tidak mampu lagi membangun kepercayaan dirinya untuk mengukir reputasi baru dengan membangun banyak pengikut. Banyak teman-teman saya yang dulunya hebat tiba-tiba menghilang karena memang masa lalunya cukup berat. Jika ada bisnis jaringan besar, pasti itu berada di kota Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Kota-kota satelit lainnya, atau yang saya sebut sebagai kota penyangga, adalah kota dengan hunian yang padat penduduk dan memiliki kampus yang mentereng seperti Yogyakarta, Bandung, Malang, atau Semarang. Denpasar agak unik, karena di sana berkumpul para turis dari berbagai negara sebagai kota destinasi kelas dunia. Bagaimana kota pariwisata yang indah lainnya? Saya kok belum pernah ya mendengar ada kota pariwisata yang suasananya itu begitu indah, tetapi pernah dibangun industri jaringan yang besar. Mungkin karena penduduknya sudah nyaman dengan infrastruktur tersebut, sehingga lebih memilih untuk bekerja di industri pariwisata daripada mengembangkan bisnis jaringan. Mereka punya lahan untuk disewakan, punya lapak strategis, ada yang mau beli langsung dapat uang. Cukup sudah kan? Untuk apa susah payah kerja yang lainnya? Duduk begini saja sudah dapat uang. Itulah sebabnya saya tidak terlalu tertarik untuk membangun bisnis jaringan di kota yang indah tetapi tidak didukung oleh syarat-syarat di atas yang saya sebutkan tadi. Karena hasilnya Anda hanya akan menikmati waktu untuk berlibur saja dan tidak menemukan orang yang tepat untuk berbisnis dengan Anda. Dalam kasus tertentu, tentu ada kasus anomali. Misalnya sebuah kota yang pelosok dan tidak tersedia semuanya. Namun, bisa terbentuk sebuah komunitas bisnis yang besar. Ini bisa benar selama sudah terpenuhi angka critical mass. Apa itu? Sebuah angka yang menunjukkan jumlah orang yang sudah bergabung dan sudah teredukasi. Semakin besar angkanya, semakin bagus. Semakin cepat terbentuknya, maka efeknya akan semakin besar. Layaknya hukum momentum kecepatan dalam hukum fisika. Kasus ini agak jarang, karena kita tahu industri asuransi bukan seperti MLM. Dia murni distribusi produk saja. Persepsi masyarakat Indonesia terkait asuransi masih terbilang sangat rendah. Kita bisa lihat kantor-kantor industri asuransi itu tidak tersebar di seluruh pelosok. Meski produk asuransi itu bagus, mereka selalu tanya di mana kantornya. Seakan-akan mereka takut kalau tidak terlayani dengan baik. Asuransi ini tidak lepas dari dukungan servis. Semoga ke depan, tahun-tahun mendatang, masyarakat akan semakin sadar bahwa kehadiran kantor tidak ada sangkut pautnya dengan komitmen perusahaan untuk membayarkan klaim. Masyarakat yang tinggal di pelosok tetap saja membeli HP untuk komunikasi meski layanan servisnya tidak tersedia di kota itu. Atau beli mobil, tempat servisnya ada di luar kota tapi dia tetap juga beli. Banyaklah contohnya. Jika masyarakat bertanya di mana kantornya sebagai syarat untuk dia yakin bisa membeli produk asuransi, itu artinya diri Anda tidak cukup meyakinkan bagi mereka. Mereka takut jika ada apa-apa dengan uangnya. Nah,
Adapun dengan program Easy Force yang dikombin dengan produk asuransi Allianz handal, persoalan ini sudah terselesaikan dengan baik. Mengapa? Karena konsepnya cukup unik. Setiap peserta yang membayar uang kontribusi sejak awal sudah paham bahwa mereka tidak memperoleh manfaat investasi atau nilai tunai yang dijamin. Uang kontribusinya 100% murni untuk membantu peserta lainnya yang mengalami risiko hidup seperti tutup usia, kecelakaan, sakit kritis, atau cacat tetap permanen. Dan klaim yang diterima dalam bentuk uang tunai, bukan layanan rumah sakit. Artinya, Allianz handal bisa dimiliki oleh siapapun dari kota manapun, selama pemegang polis atau ahli waris punya rekening untuk bisa ditransfer, maka urusan klaim dapat ditunaikan dengan baik. Namun, kalau Anda tidak mengenali karakter masyarakatnya dengan lebih dekat, agar Anda tidak sia-sia, mending pada tahap awal Anda bangun dengan kuat di kota-kota yang saya maksud tadi. Nah, setelah kota itu cukup kuat, baru Anda bisa kembangkan kota penyangga yang lainnya. Seandainya momentum dan semangat leader di kota pelosok tadi mengendor, Anda tidak kehilangan dukungan dari para leader yang mengembangkan bisnisnya di kota-kota besar. Jadi secara bisnis Anda tetap terjaga. Cerita ini saya buat berdasarkan pengalaman saya selama 20 tahun lebih menekuni bisnis jaringan. Meskipun bisa saja tidak tepat di masa mendatang, tapi apa yang saya sampaikan ini semoga bisa membantu. Terima kasih, sampai jumpa.